Berlia. Bara. Bara menggunakan apa? Devino. Hanifah. Hawira. Heru. Kaiza. Maika. Buka kopinya Maika. Melanie. M. Arifin. M. Nizam. M. Alvendra. Naura. Queen. Rafa. Rafina. Ratno Bilkis. Aisyah. Wafi. Zahwa. Silva. Fauza. Fauza. Supaya nggak ngantuk.
Kemudian ada namanya organ. Bagus. Kemudian ada namanya sistem organ. Nah, selanjutnya tuh organis. Bagus. Hari ini kita akan mempelajari salah satu dari sistem organ, yaitu sistem pencernaan. Nah, kita mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia. Nah, Ibu, kalau kita kembali lagi ke materi kita kemarin itu tentang sel, supaya sel kita itu terus bagus, bisa berkembang selnya, maka tubuh kita salah satunya membutuhkan apa? Makanan bagus kayak gitu. Makanan, air. Oh iya, makanan bagus. Jadi salah satunya adalah makanan. Tapi makanan yang kita makan itu melalui pencernaan. Nah, salah satu pencernaan kita dimulai dari apa, Bu? Usus. Dimulai dari usus. Pakai gigi. Sudah tuh, terus masuk ke besar ada usus ya. Jadi anak Ibu, dari makanan itu nggak sembarang makanan yang kita makan ya. Kita harus memakan makanan yang mengandung protein. Gizi. Nah, itu yang kita bahas ini ya. Yang kita bahas adalah tentang nutrisi. Nah, Ibu, pertanyaan lagi. Tadi pagi siapa yang ada sarapan? Saya, Bu. Sarapannya apa? Nasi kuning. Oke. Terus oh ya. Jadi kalau kita makan kayak mana nih? Kalau lagi nggak sarapan pagi kayak mana? Nah, kita juga perlu bersyukur ya, setiap hari kita ada saja yang kita makan. Terus disiapin sama mamanya di rumah. Kadang sarapannya lengkap, ya. Gak ada susunya, ada makanan. Nah, apakah jajan anak Ibu di sekolah itu sudah memakai nutrisi? Kita nggak tahu ya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Apa tujuan pembelajaran kita? Coba kita lihat. Yang pertama, siapa yang bisa bantu baca? Saya. Pino. Peserta didik dapat mengidentifikasi bahas makanan pada produk kemasan sebagai upaya dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan benar. Nah, nanti anak Ibu pada kegiatan kita hari ini, anak Ibu nanti akan mengidentifikasi makanan yang pernah dimakan kayak gini ya, jajan-jajanan yang ada Ada isinya. ada nutrisinya juga ya. Nah, kita kan bagus ya untuk pencernaan kita. Kemudian siapa yang bisa baca yang kedua? Peserta didik menjelaskan identifikasi makanan sebagai upaya dalam menjaga kesehatan
fungsinya apa gitu ya. Oke, baik. Kemudian terakhir ini ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita kan. Nah, ini kalian di sini. Ini satunya apa? Ini. Ini apa nih dia nih? Kita bisa lihat di sini apakah badan kita sudah ideal? Dia ikut tunjukkan ya. Siapa yang tingginya sekitar 150? Oh ya. 150 tingginya. Coba lihat di sini. Yang 150 kalau dikatakan kecil badannya itu, kalau beratnya 43 sampai 46. Sedangnya 45 sampai 50. Nah, besar 48 sampai 56. Berapa? 38 berat. Ya. Tinggi berapa? Enggak tahu, 100 berapa? Ada yang tingginya dan beratnya? Nah, sekarang ibu ada video ya. Video, coba kita perhatikan videonya. Ada 2 buah video. Nanti dari video ini anak ibu bisa menggali pertanyaan apa yang muncul ya. Bagikan dengan PD-nya ya. Pertanyaan apa yang muncul kira-kira ketika kamu melihat video itu anak ibu? Apa yang Tutup gue. Saudara seorang pria menderita obesitas sampai dengan pengangkatan dan berbobot 300 kg. Terpaksa dipindahkan dengan berat akibat sakit pada dada. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Penanganan Siswa mengingatkan ibu penderita obesitas berbobot 300 kg lebih. Anda kuliah memindahkan tubuh ke tempat wajib. Tugas harus membongkar dinding teras rumah dan menggunakan 1 unit forklift untuk memindahkan tubuh wajib. Usai membongkar pintu rumah Fadli, pasien obesitas di Kampung Tangerang, tim BPBD Tangerang memerintah alat berat untuk mengangkat penderita obesitas ini. Menangkap tubuh Fadli membutuhkan waktu 2 jam dan akhirnya berhasil diangkat. Kemudian dibawa ke rumah sakit umum Kota Tangerang untuk proses perawatan.
bisa ada di situ kedua kedua bisa disitulah kita membuka pintu kita juga Itu yang dia, ada satu lagi. Inilah anak baru usia 20 bulan, anak keempat dari pasangan Agnidin dan Alisa. Warga Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ajabunta, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sejak usia 13 bulan, baru mengalami gizi buruk dengan kondisi tubuhnya yang cukup memprihatinkan. Meski sudah beberapa kali dibawa ke puskesmas dan rumah sakit, namun kondisinya justru malah semakin menurun. Orang tua baru hanya bisa pasrah melihat kondisi anaknya yang semakin memburuk karena faktor ekonomi yang membuat mereka tidak bisa berbuat banyak untuk mengobati anaknya. Sementara itu menurut orang tua balita, Muhammad baru lahir dan normal. Namun saat baru berumur 13 bulan, bayi sudah mengalami demam. Hingga saat ini kondisinya cukup memprihatinkan. Bayi sempat dibawa ke puskesmas dan rumah sakit setempat. Selama pengobatan, bayinya hanya bisa mengandalkan pemberian dari orang donatur. Karena orang tua balita ini bisa kuli bangunan dengan penghasilan yang tidak menentu. Selain itu, keluarganya pun tidak dapat program bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah pusat. di sebelah mana Enggak ya. Jadi itu ada dua kasus ya. Ada dua kasusnya. Nah, ada dua kasus yang kita lihat tadi. Yang pertama apa nih Bu? Videonya. Apa namanya tadi? Ya OB Sitas, yaitu adalah kasus juga di Indonesia terbesar saat ini. Jadi yang terbanyak mendapat kasus ini adalah para pemuda juga. Apa yang menyebabkannya itu adalah pola hidupnya dan pola makannya. Jadi ada pepatah mengatakan kamu adalah kesehatanmu adalah apa yang kamu makan. Jadi ibu mau nggak kayak gitu? Mau nggak? Kamu nggak mau ya. Dan yang kasus kedua apa? Yang terlalu kurus. Nah, sekarang dari video tadi ada nggak pertanyaan yang timbul? Dari pemikiran kamu dari melihat video tadi apa yang kira-kira pertanyaan yang timbul dari? Kenapa bisa badannya sebesar itu? Oh, itu bagus sekali. Kenapa bisa terjadinya obesitas? Terus apa lagi? Kenapa badannya kurus? Kenapa badannya kurus? Terus? Apa? Mungkin ada yang bertanya seperti ini, Bu. Sebenarnya apa sih yang bagus kita makan? Itu yang seperti apa? Ya, betul. Sayuran. Siapa yang bagus kita makan supaya bagus untuk sehat? Bagus untuk pencernaan. Nah, ada ibu. Ibu sudah bagikan yang pakai D. Dan ini ada kemasan makanan. Ada isinya ya. Kemasannya silakan kamu lihat di LKPD itu. Ya. Apa saja kandungan yang ada di makanan yang ada kemasannya ya. Ada kemasan. Coba makan dulu. Informasi nilai gizi. Oke, silakan
Apa isi karbohidratnya? Berapa nilai kandungan pada kemasannya? Ada angkanya tuh? Ada ya? Ada angkanya. Isi. Kemudian total kalori ada di situ. Silakan isi. Ya, silakan isi. Ibu beri waktu sekitar 10 menit untuk mengisinya. Coba diisi. Gini, ada yang mengandung karbohidrat? Ininya bahasa Arab. Saya apa namanya nih? Bu, kami sama bu, yang tadi yang sini bu. Kami gini bu. Isi yang ini. Bu, apa satu saya bu? Yang amaknya yang siapa? Kamu ini penyimpanan penuh. Lanjut dulu. Bu.
Dia baca yang sudah masih dipahami makanannya apa? Ada ini coba. Salah satu aja. Salah satu. Ya. Punya bagian ya. Ada nasi tak? Punya tak? Saya aku bagi Mak, ini kalau buku, tuh kalian, tuh kalau ikut PA, nah, Yang dilihat dari kelompok ini ada Ibu. Berry yang dia makan. Ada mengandung vitamin? Tidak. Ada mengandung mineral? Tidak. Ada apa yang banyak di situ? Lemak dan itu yang banyak di berry anakku ya. Nah, ada pertanyaan tadi. Pertanyaan mana yang mau pilihkan? Kenapa badannya bisa obesitas? Menurut anak ibu, apa yang sering dimakannya? Makan berry. Makan berry. Dia perhatian hidup. Ya, terus apa lagi? Karbohidrat dan jarang juga olahraga. Makanya dia udah sambil makan berry itu dia sambil main sambil main aja. Jadi nggak bisa. Coba deh teman kita baca ini hasil yang dia catat. Bagus. Terus pertanyaan apa yang saya buat tadi? Kenapa tadi ada pertanyaan ini? Apa namanya? Kenapa itu terlalu kira-kira apa yang dibutuhkan supaya dia harus memiliki ya ada lemaknya, harus ada karbohidratnya, harus ada yang semuanya terima seperti itu. Ya, tepuk tangan dulu. Oke baik. Kelompok 3.
Yang dua sepatu dan itu apa? Ya, Gary. Iya, bagus dari rokok. Tidak lengkap ya tentang dapat dong. Permen coba lihat karbohidratnya berapa? Protein ada? Tidak ada. Lemak? Vitamin? Tidak ada. Nah, masih nak makan permen aja terus ya, nggak ada apa-apanya itu. Apa ya? Kalorinya 50%. Apa namanya? Bagus, kita tangan Oke, baik anak ibu. Dari yang sudah tadi ya, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kamu simpulkan? Ibu, siapa yang bisa bacakan kesimpulannya? Ternyata tidak semua makanan bergizi dia
Coba perhatikan di sini sebentar Ibu ya. Kita lihat di penjelasannya sedikit lagi. Nah, apa saja Ibu yang dikatakan di jenis nutrisinya itu? Nah, itu tadi yang kamu lihat. Karbo. Yang pertama ada karbohidrat. Yang kedua tadi protein. Kemudian lemak. Kemudian vitamin. Dan terakhir adalah air. Nanda, Maika, coba di sini kan? Pino. Ya, Bu. Nah, karbohidrat. Apa saja sumbernya? Memang banyak ya. Fungsinya ini adalah sebagai sumber energi, mencegah penyakit dan menunjang fungsi otak kita. Karbohidrat menyambung. Jadi kita penting makan karbohidrat. Salah satu sumbernya apa? Nasi, betul. Terus jagung, ya. Kemudian apa? Iya, semua yang mengandung mie, yang mengandung karbohidrat, tapi juga tidak boleh terlalu banyak. Kemudian apa lagi ada Ibu? Protein. Apa fungsinya? Ya, mengganti sel-sel dari yang rusak. Kalau kita punya protein, maka sel-sel kita akan diganti. Kalau ada protein di tubuh kita, maka tubuh kita selnya rusak, tidak bisa diganti. Apa sumbernya Ibu protein? Telur, terus ikan, kentang, dan sebagainya. Kemudian berikutnya ada apa Ibu? Lemak Ibu. Dari mana Bu? Sumber lemaknya? Ternyata sumber energi yang menghasilkan kalori paling besar bagi yaitu lemak. Tapi kalau tidak dimakan lemaknya, maka lemaknya akan membuat. Jadi apa saja sumbernya salah satu? Susu, mentega, ikan basah, ya. Dan juga ada yang berasal dari nabati. Contohnya adalah mocha. Terus terakhir adalah vitamin. Yang sering anak ibu tinggalkan, tidak mau makan sayur, ya, tidak mau makan buah, bisa mencegah penyakit. Kalau kita nggak punya vitamin, maka kita sering sakit-sakitan. Dan banyak jenis vitaminnya ya. Berasal dari mana vitamin ini? Buah dan mineral tadi. Ada seperti seng, seperti apa namanya tadi? Tapi pecah kemudian yang terakhir ada juga air yang penting sekali karena 80% dari seluruh adalah ya ya. bilang saya lagi ya Berapa mililiter sehari? 2 liter atau 18 sehari. Kita harus minum. Udah ya? Baik Ibu. Demikianlah materi kita hari ini, ya. Dan untuk pertemuan yang akan datang, anak-anak ibu minta membuat daftar menunya, tapi yang sehat. Bisa? Ya, misalnya di dalam menu itu ada nasinya, ada ikannya, ada mengandung apa lagi? Ada mengandung tadi ya, ada karbohidrat, ya boleh dalam satu menu. Kita
Karena tuh ada pera. Siapa yang bisa mereka ambil pelajarannya dari pelajaran Aku deh. Boleh Iya, bisa mencari apa? ada tema dan temannya Dia tidak jadi kurang. jadi setelah ini boleh jajan sembarangan? Tidak. Ada temannya. Jadi apa kira-kira itu? Dia bisa diambil itu Pak dari Bukan perfect. dia Tapi dari sisi boleh jajan sembarangan ya Bos? makan lancar. Baik, Bapak Ibu, hari ini di sini luar biasa berdoa